Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yanti dari Prodi Sejarah angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan saya akan berbicara tentang resumen buku saya, yaitu Sejarah Kebudayaan Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan per babnya. Yang pertama adalah seni rupa prasejarah. Seni rupa, pembicaraan tentang seni rupa prasejarah ini dalam buku ini itu dimulai dari zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah, karena pada zaman sebelumnya itu yakni zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua belum ditemukan benda-benda yang bisa dianggap seni rupa. Nah, pada zaman itu memang telah dikenal adanya dua kebudayaan oleh sejumlah arkeolog, dinamakan kebudayaan Pacitan dan kalau tidak salah kebudayaan Ngandong. Tetapi benda-benda yang ditemukan dari masa itu masih amat sederhana, tanpa dimodifikasi apapun, tidak ada sentuhan seni dari membuatnya. Pacitan dan Ngandong ini adalah dua tempat yang sekarang terletak di Jawa Timur, tepatnya di Pacitan. Ditemukan di sana itu benda prasejarah berupa kapak genggam. Sedangkan di Ngandong itu ditemukan banyak alat dari tulang, di samping kapak genggam dari batu. Selanjutnya di Jawa Tengah juga ditemukan alat-alat yang lebih kecil, yaitu alat-alat yang berukuran alat-alat ini juga ditemukan di Sulawesi Selatan. Pengertian lukisan prasejarah berbeda dengan pengertian lukisan di masa sekarang. Sekarang saya berbicara tentang seni rupa lukisan di masa prasejarah. Lukisan dulu itu berbeda dari lukisan di masa sekarang yang menggunakan bermacam-macam warna dan dibuat dengan di permukaan yang rata seperti kanvas, selanjutnya kaca, bahkan dinding. Lukisan-lukisan prasejarah itu dibuat di atas permukaan batu karang atau gua yang tidak rata, hanya menggunakan warna yang terbatas, terutama merah dan hitam. Jadi pada masa prasejarah itu lukisannya, kalau masa sekarang kan lukisannya itu dilukis di permukaan yang rata. Kalau dulu itu di zaman prasejarah itu melukisnya itu di gua atau batu karang, dan warnanya itu masih terbatas seperti yang saya jelaskan ini tadi, yaitu merah dan hitam. Lukisan-lukisan semacam ini juga ditemukan di Kalimantan Timur, tepatnya di Pulau Muna, Seram, Timor, Kei, dan Papua. Lukisan-lukisan ini mengingatkan orang pada lukisan-lukisan di Eropa yang juga terdapat di gua-gua. Di Eropa itu banyak lukisan yang lukisannya itu di gua-gua, yakni di Altamira, yaitu di Spanyol, yang saya ingat itu. Selanjutnya, tujuan pembuatan lukisan ini tidak bisa dijelaskan karena ya memang seperti bakat mungkin ya. Kalau menurut saya pribadi itu seperti bakat yang iseng-iseng lah, keinginan dari diri sendiri, tidak bisa dijelaskan intinya. Tetapi keliru jika orang-orang itu menganggap bahwa lukisan-lukisan ini dibuat untuk kayak sekedar coret-coret untuk mengisi waktu luang. Sebagian lukisan bisa saja dibuat untuk mengisi waktu, tapi sebagian juga lukisan itu mungkin dibuat untuk kepentingan religius. Biasanya itu lukisan-lukisan keagamaan atau praktis. Sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia, masa prasejarah negeri ini sudah ditandai dengan religi asli yang dikembangkan oleh
komunitas lokal. Nah, keberadaan religi asli ini itu telah dibuktikan lewat kajian-kajian yang dilakukan terhadap kepercayaan beberapa suku bangsa yang sama sekali tidak mendapatkan pengaruh agama-agama besar dalam waktu lama. Ada pokok penggambaran yang terdapat pada lukisan di masa itu, yakni siluet tangan yang hanya telapak tangan saja, itu kan banyak ya, hanya telapak tangan banyak, itu telapak tangan manusia yang cuma begini-begini, terus adegan berburu, kadang kan itu umum ya, yang seperti dipajang-pajang oleh, biasanya kita berkunjung ke rumah siapa gitu. Terus penunggang kuda, itu yang sering saya temukan di rumah saudara-saudara saya. Artinya reptil. Kalau reptil ini jarang saya menemukan. Kalau perahu gitu, iya saya pernah. Terus kehidupan laut dan biasanya lukisan manusia, cicak manusia dan burung. Tujuan penggambaran ini tidak sepenuhnya jelas oleh para ahli. Cuma ini mampu menjelaskan itu masuk akal seperti itu. Adegan berburu misalnya, mungkin saja itu dilukis dengan tujuan perburuan binatang yang dilakukan oleh manusia di masa itu. Terus manusia itu memperoleh harapan yang diharapkan intinya. Demikian juga lukisan dengan adegan manusia itu manusia dengan perahu mungkin saja disertai harapan-harapan agar pencarian ikan akan berhasil dengan baik, terus oleh ikannya itu banyak, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan berbicara tentang seni patung. Seni patung pada prasejarah itu meskipun sulit melacak secara secara kronologis, orang Indonesia ini sudah membuat patung pada masa prasejarah awal. Biasanya ini dikaitkan dengan periode megalitik yang tradisi pembuatan patungnya itu masih dijumpai hingga sekarang. Tujuan pembuatan patung-patung pada masa itu juga tidak jelas seperti lukisan tadi. Mungkin juga dibuat untuk kepentingan magis atau religius. Karena dibuktikan oleh nenek moyang kita kan dulu menganut animisme dan dinamisme, menganggap bahwa sesuatu benda yang besar atau apapun itu yang diyakini itu mempunyai kekuatan yang lebih. Pokok penggambaran utama dalam hal ini, figur manusia digambarkan tidak hanya secara utuh, kadang hanya setengah badan saja. Terus biasanya itu gaya patung yang dibuat itu kurang natural dan malah mirip patung modern. Terus pengertian patung di sini yang saya bicarakan ini bukanlah patung yang berdiri itu, tetapi yang berbentuk relief. Terus gambar kerbau ditampilkan dalam kaitan dengan gambar manusia. Terus gambar kerbau ini mungkin juga berkaitan dengan kepentingan praktis, kepentingan diri sendiri seperti itu. Karena kerbau kan adalah hewan yang memiliki fungsi praktis bagi manusia seperti membajak laut, seperti itu. Terus hasil-hasil dari kebudayaan megalitikum dulu itu adalah menhir. Menhir itu apa? Sebuah bentuk seperti tiang peringatan yang biasanya itu menggambarkan arwah nenek moyang sehingga menjadi benda pujaan. Selanjutnya ada dolmen ya kalau nggak salah, itu sebuah benda yang menyerupai meja batu tapi berkaki. Menhir untuk tempat sesaji dan pemujaan nenek moyang. Selanjutnya banyak ya sepertinya, sebanyak yang hasil dari kebudayaan
megalitik ini. Terus salah satu situs yang dikenal yang memiliki banyak hasil dari megalitikum, dari kebudayaan megalitik ini adalah situs apa itu namanya, Pasemah, terus situs Lahat, terus Pagar Alam yang ada di Sumatera Selatan. Di wilayah Sumatera Selatan ini banyak dijumpai susunan batu-batu besar yang sebagian diantaranya itu dihiasi dengan bentuk seni patung. Terus pahatan yang paling terkenal adalah pahatan batu yang disebut Batu Gajah, yang berasal dari Kota Raya Lembak, Kecamatan Jarai, Kabupaten apa ya? Kabupaten Lahat. Nama Batu Gajah ini digunakan pada batu tersebut karena hiasannya itu berbentuk seperti gajah. Tradisi kebudayaan megalitik di prasejarah di Indonesia itu cukup signifikan ya teman-teman, dan para arkeolog tidak jarang menemukan situs baru. Selanjutnya, salah satu situs kebudayaan megalitik yang belum lama ini muncul ke permukaan itu adalah situs Gunung Padang. Kalau nggak salah itu di wilayah Cianjur. Di situs ini terdapat bangunan berundak yang tidak terawat. Sebagian anak tangga menuju situs itu hilang. Sebagian bangunan batu telah hancur, dan kawasan itu dimana bangunan itu telah ditumbuhi rumput-rumput ilalang itu yang panjang-panjang. Terus situs Gunung Padang memang masih menjadi perdebatan ya, tetapi sejumlah pakar sepakat bahwa situs itu merupakan peninggalan purbakala yang sangat langka, baik ditinjau dari struktur dan bahan pembentuknya. Jenis bangunan megalitikum ini adalah yang lain, jenis bangunan hasil dari megalitikum yang lain selain yang saya sebutkan tadi itu ada lagi berupa struktur seperti kursi batu dan susunan temu gelang. Temu gelang itu apa ya, yang dipakai dalam rapat adat gitu. Jenis-jenis yang lain itu ada juga berupa susunan batu besar dalam sebuah konfigurasi horizontal yang masih perlu diteliti penggunaannya karena tidak tahu gunanya untuk apa. Ada dugaan bahwa di masa dulu itu susunan batu seperti ini tuh digunakan untuk kepentingan religius. Selanjutnya saya berbicara tentang kriya di masa prasejarah. Istilah kriya ini digunakan secara umum itu digunakan sebagai pengganti kata kerajinan. Jadi kriya itu adalah kerajinan. Terus saat ini kriya itu cenderung dibagi menjadi 3. Biasanya kriya tradisi, kriya industri, dan kriya seni. Mengapa kelompokkan ini berdasarkan pada kelas objek dalam lingkup kriya yang disusun berdasarkan tempat, terus berdasarkan cara, jenis, dan produksinya. Kriya yang telah dibuat sejak zaman dahulu. Selanjutnya kriya industri ini adalah kriya yang produksinya itu dilakukan semi massal, yang kayak ada di pabrik seperti itu, yang dibedakan dari produksi barang manufaktur dalam industri besar. Terus kriya industri ini dapat dapat sesuai request bentuk lah, seperti itu. Kriya dalam masa prasejarah yang dibicarakan di sini itu adalah kriya yang berbentuk tradisi turun temurun, yang sebagian itu masih tetap hidup di masa yang penuh dengan kecanggihan, yaitu sekarang ini. Kriya itu mulai berkembang di zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Zaman Neolitikum itu adalah sebuah masa perubahan yang sangat besar dalam hidup manusia, karena perubahan ini tampak pada kehidupan manusia yang
nomaden, dari mengumpulkan makanan, terus memproduksi makanan. Selanjutnya itu manusia tidak lagi berpindah-pindah, sampai manusia ini nggak pindah-pindah lagi, tetapi menetap di suatu tempat. Mereka telah mengenal cara cari makan lah intinya, cara bercocok tanam dan beternak, karena telah menetap di suatu tempat tersebut. Maka lambat laun mereka ini memiliki kepandaian membuat rumah. Karena hidup bermasyarakat, mereka mulai memikirkan banyak hal, seperti membuat benda-benda kriya, yakni benda-benda yang tidak memiliki fungsi tertentu, yang etok-etok gawe iki lah, gawe itu, ide-ide yang menarik. Selanjutnya pembuatan benda-benda kriya itu merupakan warisan ya, dari, biasa dikatakan warisan dari zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Lewat percampuran dengan budaya-budaya lain di Asia, kriya di Indonesia ini semakin kaya dengan motif-motif hias. Sekarang kan sudah banyak kriya yang dimotif. Terus ada beberapa lagi jenis benda kriya yang dibuat di sekarang ini, yakni itu perhiasan, terus pakaian, bahkan pakaian, terus anyaman. Terus pada zaman ini, terutama di Jawa, itu banyak perhiasan seperti gelang, kalung yang dibuat dari batu. Tidak menutup kemungkinan bahwa di masa itu juga dibuat perhiasan yang tidak tahan lama, mungkin karena kayak yang dibuat dari batu seperti itu. Soalnya sekarang saja sudah dibuat perhiasan-perhiasan dari batu, kemungkinan besar itu dulu juga dilakukan hal yang sama. Cara pembuatan perhiasan itu bisa diketahui dengan jelas karena antara perhiasan-perhiasan yang ditemukan terdapat beberapa perhiasan yang belum jadi. Cara pengerjaannya dimulai dengan memukul-mukul batu, memisahkan batu-batu itu, terus memahatnya atau terus dibentuknya lagi. Selanjutnya ada menghias diri, yaitu tato. Di lain cabang-cabang seni rupa di atas yang telah saya jelaskan tadi, pada masa prasejarah akhir itu berkembang juga seni menghias diri. Media penghiasan diri ini bisa berupa penggunaan tato, kemudian pigmen warna pada tubuh dan lain-lain. Hal ini bukanlah sesuatu yang sulit dipahami, karena menghias diri ini adalah suatu kewajiban manusia, kebutuhan seperti itu. Meskipun tato pada tubuh manusia ini zaman dulu tidak bisa dilihat lagi bagaimana caranya, itu setidaknya apa yang bisa dilihat sekarang menjadi bahan perbandingan. Terus di Papua itu ada anggota-anggota dari suku-suku tertentu masih menghias wajahnya atau wajah atau tubuh mereka ini dengan pigmen-pigmen warna. Mungkin perhiasan anggota tubuh ini di samping berkaitan dengan estetika juga berkaitan dengan tujuan religius atau memang adat atau kepentingan praktis, bisa juga. Ada di Kalimantan itu pembuatan tato mungkin juga sudah dilakukan sejak zaman prasejarah. Tato itu apa sih? Tato itu adalah seni menghias diri yang sangat menarik menarik perhatian mungkin ya, karena dipraktikkan secara luas di berbagai tempat di dunia sejak dahulu hingga sekarang. Ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa kata tato ini itu berkaitan dengan kata ta dalam bahasa Polinesia yang berarti mengenai sesuatu, dan kata tatau dalam bahasa Tahiti yang berarti menandai sesuatu. Tato ini sangat menarik karena dilukiskan pada kulit kan, ya, pada kulit manusia dengan menggunakan alat runcing yang kalau sekarang itu alat sulam yang dipanaskan.
Memang tato ini tidak mudah hilang, tetapi pengerjaan tato ini bisa menimbulkan rasa sakit. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tato ini digunakan untuk menghias diri selama lebih 5.000 tahun. Tapi ada catatan yang pasti tentang hal itu. Ada pada tahun 1991 itu dunia dikejutkan dengan penemuan tubuh manusia bertato berumur 5.000. Makanya dijelaskan tadi, itu yang saya jelaskan tadi, tato ini telah digunakan untuk menghias diri selama lebih dari 5.000 tahun, karena memang pernah ditemukan tubuh manusia yang bertato itu berumur 5.000 tahun di sebuah gunung di antara Australia dan di Italia. Yang tadi saya sebutkan itu seni rupa di masa prasejarah awal, sekarang di masa prasejarah akhir. Masa prasejarah akhir ini ditandai dengan penggunaan beberapa jenis bahan, terutama logam. H.R. van Heckeren menyebut masa ini sebagai masa perunggu besi karena tidak ditemukan artefak tembaga. Terus Sujono menyebutkan masa perundagian ini diambil dari kata dasar undagi dalam bahasa Bali itu yang diberartikan seseorang atau sekelompok golongan masyarakat yang mempunyai kepandaian dan keterampilan jenis usaha tertentu, misal pembuatan gerabah, terus kayu, sampan, dan batu. Di sini saya berbicara tentang seni patung terlebih dahulu. Seni patung pada prasejarah akhir ini kan zaman prasejarah akhir ini disebut dengan zaman logam. Itu sudah membuat patung, teman-teman, yakni patung perunggu. Patung perunggu ini menampilkan figur manusia dan binatang dalam bentuk yang sangat sederhana. Sejauh ini, patung-patung yang ditemukan itu umumnya berukuran kecil. Hal ini bisa dilihat dari patung kecil yang dulu ditemukan di Jawa Barat. Meskipun tidak jelas patung ini dari masa awal atau kemudian itu, tetapi sikap patung ini hingga motif yang dikenalkan menunjukkan bahwa ini berasal dari masa awal. Contoh lain adalah patung-patung kecil yang berasal dari Bangkinang, Sumatera Selatan, dengan ukuran 4,5 cm hingga 9,4 cm gitu. Patung perunggu ini serupa juga pernah ditemukan di Palembang. Pada bagian atas masing-masing benda ini terdapat kait atau gantungan yang mengindikasi bahwa sebagian patung kecil tersebut digunakan sebagai atau dibuat gantungan kunci. Meskipun belum sempurna, pembuatnya ini mencoba menghadirkan organ terpenting manusia seperti kayak kepala, badan, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, jari, dan buah dada. Pembentukan patung logam ini dengan bentuk yang sederhana ini merupakan awal tumbuhnya seni patung logam di Indonesia. Sebagaimana akan dijelaskan itu nanti ada di buku ini, pertumbuhan penting di masa itu adalah kemampuan seniman Indonesia membuat candrasa, bejana, dan nekara perunggu yang kualitasnya sangat tinggi. Selanjutnya saya akan berbicara tentang kriya, candrasa, terus bejana, dan perhiasan yang ditemukan selama ini itu merupakan benda-benda kriya yang sangat penting karena dihiasi dengan motif-motif yang sangat menarik perhatian. Candrasa itu apa sih? Candrasa ini adalah salah satu jenis kapak corong yang permukaannya ini memiliki beberapa motif hiasan. Kapak corong yang memiliki lubang pada celah di bagian belakang yang digunakan untuk meletakkan kayu sebagai tangkai
kapak, tetapi ada juga candrasa yang secara keseluruhan ini dibuat dari bahan perunggu. Ada berbagai jenis kapak corong, tetapi yang paling menarik itu adalah candrasa. Sementara itu bejana itu perunggu juga, merupakan benda seni rupa yang sangat penting karena dihiasi dengan beberapa motif yang sangat menarik. Tapi fungsi sesungguhnya dari bejana ini juga tidak diketahui, tetapi mungkin bersifat seperti seremonial. Kematangan pengerjaan motif-motif hias ini memperlihatkan penguasaan teknologi perunggu di masa itu. Tujuan pembuatan candrasa itu tidak diketahui secara pasti. Dengan ujungnya yang tajam, kapak biasanya digunakan kan sebagai alat untuk berbagai keperluan. Melihat bentuk ujungnya yang melengkung dan biasanya hiasannya yang sangat menarik perhatian, candrasa ini mungkin tidak digunakan sebagai alat untuk berbagai keperluan, tetapi seperti halnya kapak biasa, tetapi sebagai simbol kebesaran saja bagi orang-orang tertentu atau untuk ritual tertentu. Seorang ahli Sukmono pada tahun 1997 dalam konteks seni rupa, candrasa ini menimbulkan rasa ingin tahu yang dalam karena hiasan pada benda tersebut merupakan karya seni yang menarik perhatian, karena pokok penggambaran pada candrasa ini adalah figur manusia, terus juga kadang burung dan beberapa hiasan lainnya. Figur manusia dan burung ini pada candrasa ini ditampilkan dalam bentuk dekoratif. Selanjutnya ada bejana. Bejana perunggu ini menampilkan motif-motif hiasan yang menarik. Di antaranya kadang ada motif wajah kan, terus ada manusia. Terus wajah manusia ini motif hias yang paling banyak dijumpai, kayak nenek moyang gitu kan. Terus bejana perunggu dari Kerinci ada di Sumatera, itu menampilkan motif utama yaitu pilin yang menyerupai huruf J. Jika diperhatikan secara teliti, itu komposisi hiasan bejana tersebut tampak cukup serasi, meskipun unsur utamanya hanya pilin. Hal ini memperlihatkan bahwa seniman pembuatnya itu tidak menempatkan pilin-pilin pada benda tersebut secara asal-asalan, karena jelas sekali ya bahwa sang seniman juga mungkin sudah memiliki kesadaran yang perlu estetikan gitu ya, meskipun masih dalam tingkat meskipun yang enggak mewah-mewah banget, tapi ya perlu estetik kan, meskipun estetiknya sederhana. Selanjutnya pada bab selanjutnya ini pengaruh Hindu-Buddha pada seni rupa. Pengaruh Hindu-Buddha itu dimulai dengan masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ya teman-teman ke dalam wilayah Indonesia. Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia itu abad keempat. Berbagai aspek kebudayaan India seperti struktur sosialnya, terus kesenian Indianya, terus cara menulisnya dan teknologi juga masuk dalam wilayah Indonesia bersamaan dengan dua agama tersebut, yaitu agama Hindu dan Buddha. Selama ini memang ada perbedaan di antara berbagai para ahli. Di sini disebutkan tentang menjelaskan masuknya pengaruh agama India ke Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa pengaruh kebudayaan India ke Indonesia itu masuk melalui jalur militer, terus jalur perdagangan atau jalur agama. Terus ada juga sebagian ahli berpendapat bahwa orang India lah yang langsung membawa pengaruh itu ke wilayah yang sekarang ini disebut Indonesia. Terus
sebagian ahli yang lain itu ada juga yang berpendapat bahwa hubungan itu bukanlah hubungan inisiatif orang India tersendiri gitu loh, tetapi juga atas inisiatif orang Indonesia. Ini ada bukti yang buktikan bahwa orang Indonesia ini datang ke tempat-tempat pendidikan di India sebelum pengaruh India ini berkembang ke Indonesia. Itu dibuktikan dengan apa? Teori arus balik. Itu seperti teori arus balik masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Semua pendapat yang saya jelaskan tadi mungkin saja benar, mungkin saja ada yang salah, tetapi yang jelas hubungan antara Indonesia dan India di masa itu berlangsung damai, tidak tukaran, tidak ada pertengkaran yang gimana-gimana. Terus apalagi ya, pengaruh seni patung mungkin ya, seni patung pada masa Hindu Buddha mungkin ya. Perkembangan seni rupa Hindu Buddha di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari dominasi seni patung, karena hal ini disebabkan oleh pemujaan agama di masa itu tidak bisa dipisahkan dari banyaknya Hindu dan Buddha yang diwujudkan dalam bentuk patung. Banyak figur, banyak dewa, baik dewa atau bukan dalam agama Hindu dan Buddha yang harus dipresentasikan dalam bentuk patung atau relief. Terus apa lagi ya yang harus saya jelaskan? Teknik memahat mungkin. Teknik memahat sudah dipelajari seniman-seniman Indonesia itu sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India ke Indonesia. Keterampilan memahat bagi orang Indonesia itu adalah modal awal, sehingga para seniman Indonesia ini bisa meningkatkan bisa pahatannya lebih baik lah, seperti itu. Terus apalagi ya? Tulisan huruf Pahawa mungkin dan Jawa kuno pada berbagai prasasti sesungguhnya dapat juga dianggap sebagai kaligrafi dalam bentuk relief. Tulisan pada prasasti-prasasti tersebut dapat dibaca juga sebagai penampilannya berkaitan dengan representasi seni rupa Hindu Buddha. Terus apa lagi ya? Saya bingung mau menjelaskan apa lagi ya. Pengaruh-pengaruh Hindu Buddha pada seni rupa ini. Ada 2 wilayah di Indonesia, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu meninggalkan banyak karya seni rupa yang dipengaruhi oleh Hindu Buddha. Seni rupa Jawa Tengah itu lebih banyak menempatkan pengaruh Hindu, pengaruh seni rupa India. Seni rupa Jawa Timur itu cenderung memperlihatkan ciri-ciri asli. Terus meskipun pengaruh seni rupa India masih tampak di Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah ini tetap memperlihatkan perbedaan. Intinya kayak India ya India, di sini ya di sini. Contoh yang paling jelas terlihat itu pada Candi Borobudur. Kan Candi Borobudur itu kayak konfigurasi unik ya, unsur-unsur visual yang telah membuat kagum orang India, karena di India tidak ada satupun monumen yang menyerupai Borobudur. Selanjutnya ada kriya yang sudah kena pengaruh agama Hindu Buddha itu pada masa Hindu Buddha itu ada wayang. Kan wayang itu termasuk seni kriya ya. Wayang ini terbuat dari kulit yang dipahat,
terus dapat digerak-gerakkan. Dalam artian itu tangannya terpisah dari badannya dan disambung dengan bahan tertentu. Kan bisa seperti apa, wayang itu kan bisa tangannya, padahal bukan tangannya kan yang dianu, tapi kayak kayunya gitu untuk menggerak-gerakkan tangan wayang. Dan dipertunjukkan dengan menggunakan layar belakang dan lampu khusus untuk pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang ini dilakukan pada malam hari dan disaksikan oleh banyak orang. Jika benar bahwa kira-kira tahun 1036 itu wayang kulit sudah berkembang, maka wayang kulit itu sudah ada lebih dulu daripada wayang yang digambar pada relief-relief di candi seperti itu. Terus wayang kulit ini cukup menarik perhatian ya, bahwa wayang kulit ini adalah karya seni rupa yang tetap hidup hingga sekarang. Bahkan banyak pemuda yang tetapi itu sebagai karya seni rupa, masing-masing wayang kulit itu menampilkan keindahannya tersendiri. Beda-beda ya teman-teman. Tokoh-tokoh wayang kulit yang digambarkan pada masa itu tentu belum sebanyak yang sekarang, karena yang dulu itu ya gitu-gitu aja. Tetapi hal ini pasti tidak mengurangi daya tarik masyarakat kepada wayang kulit. Selanjutnya, pengaruh seni rupa Islam dan Cina. Pengaruh seni rupa Islam dulu ya teman-teman. Pembicaraan tentang seni rupa dalam konteks Islam adalah sesuatu yang menarik. Hal ini disebabkan karena Islam itu adalah agama kita sendiri yang secara umum tidak menyukai penggambaran makhluk hidup secara visual. Sebetulnya ini bukanlah kecenderungan khas Islam. Agama Kristen pun pada masa awal perkembangannya itu tidak menyukai gambar dan patung manusia. Sebagaimana diketahui, seni rupa Yunani dan Romawi telah meninggalkan patung dalam jumlah besar. Banyak diantaranya itu digambarkan tanpa busana. Kepada kaum Kristen, hadirnya patung-patung ini dikhawatirkan akan mengganggu keseriusan umat Kristen dalam beribadah. Ketidaksukaannya pada penggambaran makhluk secara visual ini yang menyebabkan seni patung tidak berkembang di dalam tradisi seni rupa Islam. Cabang-cabang seni rupa yang berkembang lainnya adalah arsitektur, terus kaligrafi, terus ada juga yang keramik-keramik itu. Islam masuk ke Indonesia pun secara damai. Kapan agama Islam masuk ke pertama kali ke Indonesia ini tidak diketahui dengan jelas. Akan tetapi sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa abad ke-13 ini di wilayah kerajaan Majapahit itu sudah banyak makam orang Islam. Ini menandakan bahwa di abad itu banyak orang-orang yang sudah masuk agama Islam tanpa menunggu jatuhnya Majapahit. Seni rupa Islam berbaur dengan seni rupa Hindu-Buddha dan kemudian terjadilah percampuran di antara keduanya. Akan tetapi perlu diingat bahwa meskipun Indonesia ini berkembang seni rupa Islam, ciri-cirinya tidak sama dengan seni rupa Islam yang berkembang di negara-negara lain, khususnya itu di negara Timur Tengah. Di samping menggunakan unsur-unsur yang berasal dari kebudayaan Islam, terus keraton-keraton Islam juga tetap mempertahankan sebagian dari unsur-unsur seni rupa yang berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha. Bahkan ada juga Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah merupakan campuran-campuran unsur seni rupa Islam, seni rupa Hindu-Buddha, dan seni rupa Cina.
Terus seni kaligrafi yang percampuran yang dapat pengaruh Hindu-Buddha. Seni kaligrafi Islami ini berkembang seni kaligrafi yang berkembang atas pengaruhnya Islam. Seni kaligrafi Islami ini berkembang seiring dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketidaksukaan Islam pada penggambaran makhluk hidup secara visual itu ikut mendorong perkembangan kaligrafi. Karena jika tidak disukai oleh Islam kan pasti tidak berkembang. Meskipun tempat kelahiran Islam adalah Arab, kaligrafi tidak hanya berkembang di sana. Dalam sejarah kebudayaan Islam dapat dilihat bahwa kaligrafi ini juga berkembang di Iran, di Irak, Turki, dan Indonesia. Di samping huruf-huruf yang untuk naskah itu loh berkembang juga, itu huruf-huruf lain seperti kaligrafi bebas itu juga berkembang. Tujuan pembuatan kaligrafi pun mula-mula adalah untuk mengagungkan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi kemudian berkembang kaligrafi yang lebih mementingkan keindahan. Seni kaligrafi inilah yang kemudian juga digunakan sebagai hiasan arsitektur masjid. Terus ada juga di masjid itu yang keramik-keramik. Terus pokok penggambaran kaligrafi ini adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Pokoknya kaligrafi ini berbau-bau ayat-ayat suci Al-Quran. Yang saya tahu, perkembangan kaligrafi ini paling awal itu di Aceh, dan banyak sekali karya-karya kaligrafi yang dihasilkan di daerah Aceh, karena saya membacanya seperti itu. Capek Pak. Terus apa lagi ya Pak yang mau saya jelaskan? Ciri-ciri kaligrafi Islami itu sebagai banyak. Pada sejumlah batu makam di Aceh itu dikerjakan dengan artistik, tetapi tidak semuanya dibuat di Indonesia. Terus beberapa keraton Islam itu memiliki sejumlah senjata yang dihias dengan kaligrafi. Terus sejumlah kaligrafi pada beberapa masjid itu dan bendera pusaka tampak dikerjakan seadanya, jadi kurang artistik. Di keraton Yogyakarta ada kaligrafi yang diabstraksikan tidak terlalu mirip dengan Arab, tapi masih bisa dikenali lah bahwa itu adalah kaligrafi. Dalam hal ini kaligrafi tidak dibuat sekedar untuk hiasan, tetapi juga mengagungkan nama-nama ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kriya-kriya kena pengaruh Islam itu wayang yang dibahas di ini. Wayang adalah bentuk sekalian pasti tahu wayang itu seperti apa. Terus yang dibahas di sini itu ada beberapa jenis-jenis wayang, itu dijelaskan di buku ini. Terus apalagi ya, pokok dijelaskan semua wayang wayang beber itu ada, itu dijelaskan di buku ini. Selanjutnya ada wayang apalagi ya, wayang kalau di Banyuwangi itu ada wayang papat tapi di jaranan itu banyak sekali ya, itu seperti menggambarkan. Terus terus di sini setelah Islam saya akan berbicara tentang seni rupa yang yang dapat pengaruh dari Cina. Meskipun hubungan dagang Cina dan Indonesia ini sudah
dari dulu pengaruh kebudayaan Cina di Indonesia ini tidaklah sekuat pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Pengaruh seni rupa Cina terutama pada arsitektur gitu, itu pun secara umum hanya menyangkut penggunaan motif hiasan. Seni rupa Cina yang ada di Indonesia itu sesungguhnya lebih dari itu, lukisan gulungan, patung, mebel, dan keramik. Terus terus yang akan saya jelaskan, seni rupa Cina itu juga sering tampil di beberapa pertunjukan seni. Salah satunya itu seni rupa yang semacam yang barongsai itu lah, semacam singa yang ditarikan. Terus tarian ini dipertunjukkan dalam berbagai kegiatan Cina, misalnya tahun baru Cina atau Imlek ya, dan pendirian Lonteng. Terus tarian singa ini dipercaya, kalau yang saya lihat ya, itu membawa keberuntungan bagi Cina. Terus di Indonesia ini tarian barongsai itu tidak dimainkan oleh sembarang orang. Terus mungkin hal ini yang saya tahu tidak boleh sembarangan sih. Tapi ada juga kok yang kayak latihan-latihan itu suku-suku lain bisa menarikan. Terlepas dari itu, sebagai sebuah karya seni itu barongsai itu memperlihatkan kualitas bentuk yang tinggi ya. Soalnya karya susah nggak sih buatnya. Barongsai itu juga sudah berusia lama dan bermutu tinggi. Itu dilihat dari bentuk naga yang menghias perahu dalam lomba perahu naga pada perayaan Pehcun. Pengaruh seni rupa Cina di Indonesia ini misalnya terdapat pada tekstil, pada kain, motif Cina itu ada yang paling terkenal itu namanya mender. Terus batu karang itu terkenal karena batu karang ini itu sering di Majapahit, terus ada juga di Bali. Pengaruh ini bisa dilihat pada kain batik yang diproduksi di pantai utara yang bernuansa warna cerah, juga menampilkan motif-motif dari Cina. Selanjutnya ada juga perintisan seni lukis modern Indonesia dan seni lukis tulisannya itu MOOIE Indie. Perintisan seni lukis modern Indonesia atau Hindia Belanda pada abad ke-19 itu berlangsung agak lama. Pada masa gambar itu, gambar atau lukisan lebih berfungsi sebagai alat pendokumentasian laporan dinas dan kepentingan ilmiah bagi company. Terus seperti VOC, terus seperti NHM, terus seperti pemerintah Belanda itu. Waktu itu seni lukis belum muncul sebagai ungkapan murni atau tanggapan sosiokultural dari seorang seniman. Walaupun begitu, di antara para tukang gambar dan pelukis ada beberapa tokoh yang mempunyai potensi besar. Mereka adalah C. Sirapart, terus Payan, Raden Saleh, dan Beinon. Terus ada juga pindah lagi seni lukis kerakyatan. Tumbuhnya profesi-profesi baru dalam masyarakat yang antara lain itu memunculkan profesi baru sebagai pelukis dari beberapa pribumi itu merupakan dampak dari politik etis. Kondisi yang seperti itu yang dimungkinkan karena pelukis-pelukis pribumi ini yang bervisi modern. Telah ada juga yang
yang sudah mengenyam pendidikan barat. Pendidikan itu semula hanya dinikmati anak-anak bangsawan, tetapi lama-kelamaan bisa dimasuki keluarga kaya yang lainnya di Hindia Belanda. Terus hubungan dan pengaruh dengan pelukis atau guru Belanda dan pendidikan di akademi itu menjadi jalan yang membentuk pelukis-pelukis pribumi pada awal abad ke-20. Terus sekitar tahun 30-an di Hindia Belanda terbentuklah kelompok priyayi, namanya priyayi bawah, dengan mobilitas sosial melalui pendidikan setingkat MULO, terus AMS, terus ada lagi itu HIK, terus ada lagi apa lagi ya saya lupa. Terus lewat kelompok-kelompok ini lahir tenaga-tenaga ahli yang masih di bawah lah, yang menjadi benih pelukis-pelukis Indonesia. Di luar dunia seni lukis, terbentuknya kaum terdidik ini lebih lebih menunjukkan percepatan yang lebih besar. Pada tahun 30-an itu, di luar kelompok masyarakat Belanda telah tumbuh kelompok elit terpelajar pribumi. Kelompok elit inilah yang menggulirkan perubahan sosial lewat ide nasionalisme dan sosialisme. Situasi sosial ekonomi pada tahun 1930-an ini tidak bisa dilepaskan dari krisis ekonomi yang melanda Hindia Belanda pada umumnya. Terus akibat dari aspek-aspek yang ditimbulkan krisis itu merupakan latar belakang yang juga melahirkan berbagai aspirasi masyarakat dan dorongan untuk berkarya dalam seni lukis. Selanjutnya ada komik. Komik modern di Indonesia itu muncul sekitar 1930-an kalau nggak salah. Pada waktu itu komik masih berupa gambar strip bersambung yang dimuat dalam surat kabar dan majalah. Baru di sekitar 1950-an komik Indonesia tampil dalam bentuk buku. Di Indonesia sebenarnya komik telah dikenal sejak zaman dahulu, meskipun bentuknya itu masih belum seperti yang kita lihat sekarang. Contoh dari bentuk tradisi perkomikan Indonesia adalah pada wayang dan relief Candi Borobudur. Tradisi perkomikan di Indonesia boleh dikatakan sudah berlangsung lama. Kenyataan itu dapat dilihat dari banyaknya naskah Jawa dan Bali abad 18-19 yang berbentuk mirip komik. Bahkan sampai akhir 1970-an di Keraton Yogyakarta masih dilakukan pengubahan naskah-naskah tertulis ke dalam bentuk gambar yang mirip komik. Melihat kenyataannya, dapat dikatakan bahwa komik dalam bentuknya yang tradisional di Indonesia sudah ada sebelum masyarakatnya mengenal mesin percetakan dan mesin penerbitan. Komik cetak modern yang berbentuk strip harian atau mingguan muncul di Indonesia. Sejalan berkembangnya berbagai majalah dan surat kabar pada 1930-an, komik yang berbentuk strip mulai dipopulerkan oleh penerbit surat kabar keturunan Cina. Komik bacaan yang menghibur ternyata telah tersebar luas di Indonesia sejak zaman Belanda melalui koran harian ataupun mingguan. Bahkan pada 1929 itu telah diterbitkan komik berbahasa Indonesia meskipun merupakan terjemahan. Dapat dikatakan 1930-an muncul komik Indonesia Sejati sebagai dampak penerbitan surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia. Sejak abad ke-20, komik yang terbit dalam bentuk strip itu ada yang menyajikan cerita bersambung, yaitu cerita kuno dari berbagai daerah di Indonesia dan dari Cina. Ada pula yang menyajikan cerita utuh, khususnya karikatur. Selanjutnya itu ada desain iklan atau desain grafis. Ada suatu tokoh, ada namanya Faber, telah menulis buku tentang periklanan yang dibaca luas. Paparan dalam beberapa paragraf berikut diambil dari bukunya yang berjudul A Short History of Journalism in the Dutch
East Indies sebagai orang beranggapan bahwa Jan Pieter Zoon Kun, Gubernur Jenderal Hindia pada 1919 sampai 1629, adalah tokoh periklanan pertama di Indonesia. Iklan pertama yang diprakarsai adalah berupa pengumuman pemerintah Hindia Belanda yang berkaitan dengan pemindahan pejabat penting di beberapa wilayah. Terus periklanan yang lebih profesional berkembang pada awal abad ke-20. Pada masa itu didatangkan 3 serangkai praktisi periklanan, yakni F. Van Bemmel, terus dengan yang lainnya itu didatangkan atas biaya BPM. Ketiga orang ini yang saya sebutkan tadi itu bergabung dalam Aneta, perusahaan periklanan terbesar saat itu. Pada 1901 dari anggota 3 serangkai ini, Bemmel diminta oleh redaktur surat kabar Lokomotif untuk mengelola perusahaan periklanan mirip surat kabar tersebut yang juga bernama The Lokomotif. Surat kabar The Lokomotif sendiri terbit 1870 di Semarang. Pada 1902, hanya 1 tahun sejak kedatangannya ke Batavia, Bemmel mendirikan perusahaan periklanan sendiri. Perusahaan periklanan ini diberikan namanya NVO. Terus ada lagi selain desain grafis, ada juga ini saya sebutkan komik itu ada beberapa, yaitu komik kepahlawanan ada, terus komik wayang, terus komik petualangan, komik roman remaja, komik silat, komik superhero, komik humor, komik dongeng, itu semua ada. Berikut yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Maaf kalau dalam penyampaian dalam 1 jam ini saya agak bertingkah, atau karena capek duduk 1 jam. Jadi ya wajar kalau saya berpindah tempat, menggeser tempat duduk saya. Maaf ya teman-teman kalau dalam penyampaian saya banyak salah. Terus maaf kalau memang saya penyampaiannya itu lemas karena memang capek berkegiatan dari pagi. Terima kasih, cukup sekian pembicaraan saya tentang resum manusia dan kebudayaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.